Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back again to my presentation. Let me introduce myself. My name is Rena Vega Prawira with NPM 224111104. I am from management class 22B. Okay. This time I will present uji normalitas. Oke, pada presentasi ini saya akan membahas tentang uji normalitas, termasuk pengertian, cara uji, metode, interpretasi hasil, fungsi dalam statistik, serta keuntungan dan kekurangan. Oke, sekarang mari kita mulai. Di slide 2, saya akan menjelaskan apa itu uji normalitas. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dulu. Pengertiannya yaitu uji normalitas adalah metode yang digunakan untuk memeriksa apakah data terdistribusi secara normal atau mengikuti pola standar yang dikenal sebagai distribusi normal. Yang kedua yaitu cara uji. Ada beberapa metode uji normalitas yang umum digunakan, seperti uji Kolmogorov, Smirnov, dan uji Shapiro-Wilk. Metode ini membandingkan distribusi data dengan distribusi normal standar. Oke. Yang terakhir yaitu interpretasi hasil. Hasil uji normalitas melibatkan pembacaan statistik dihasilkan oleh metode uji. Dalam kesimpulan, kita dapat menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan metode uji normalitas. Di sini ada 3. Uji Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilk, dan uji Lilliefors. Yang pertama yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Metode ini membandingkan fungsi distribusi data dengan fungsi distribusi normal kumulatif, melibatkan perhitungan statistik D sebagai ukuran tingkat deviasi dan distribusi normal. Kita lanjut ke slide. Lanjut ke yang kedua, uji Shapiro-Wilk atau metode ini membandingkan data dengan fungsi distribusi normal, khususnya melibatkan perhitungan statistik W sebagai ukuran kesesuaian data dengan distribusi normal. Oke, kita lanjut yang terakhir, uji Lilliefors. Uji Lilliefors metode ini adalah variasi dari uji Kolmogorov-Smirnov yang digunakan ketika sampel ukuran kecil. Hasil uji Lilliefors juga membandingkan fungsi distribusi data dengan data yang ideal secara khusus. Oke. Di bawah ini kita lanjut ke slide berikutnya yaitu slide keempat. Di bawah ini ada 3 gambar. Saya di sini akan menjelaskan tentang interpretasi hasil uji normalitas. Oke, dari gambar-gambar tersebut saya akan menjelaskan apa aja. Data terdistribusi normal, yang kedua data tidak terdistribusi normal, dan yang ketiga memvisualisasikan hasil uji. Oke. Yang pertama data terdistribusi normal. Jika hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal, dapat digunakan metode statistik parametrik yang membutuhkan asumsi ini. Yang kedua, data tidak terdistribusi normal. Jika hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal, diperlukan penggunaan metode statistik non-parametrik yang tidak membutuhkan asumsi distribusi normal. Dan yang ketiga yaitu memvisualisasikan hasil uji. Berbagai metode visualisasi seperti QQ-plot dapat membantu dalam menginterpretasikan hasil uji normalitas dengan jelas.
dan lebih institutif. Oke, kita lanjut masuk ke slide kelima. Di slide kelima ini saya akan membahas tentang fungsi uji normalitas dalam statistik. Di sini ada 3, yaitu pernyataan hipotesis, memperoleh kepercayaan, metode dan modeling statistika. Yang pertama yaitu pernyataan hipotesis. Uji normalitas memungkinkan kita untuk menguji hipotesis statistik yang membutuhkan asumsi data terdistribusi normal seperti uji T, analisis varians ANOVA, dan regresi linear. Yang kedua yaitu memperoleh kepercayaan. Dengan mengkonfirmasi bahwa data tidak terdistribusi normal, kita dapat lebih percaya diri dan dalam menarik kesimpulan yang membuat prediksi berdasarkan analisis statistik. Oke, yang terakhir yaitu modeling statistika. Modeling statistik seringkali tergantung pada asumsi bahwa data terdistribusi normal. Uji normalitas membantu kita untuk memastikan bahwa asumsi ini terpenuhi atau menemukan solusi alternatif jika asumsi tersebut tidak valid. Oke. Lanjut ke slide ke-6. Di sini ada keuntungan dan kekurangan normalitas. Saya akan menjelaskan tentang keuntungannya dulu. Keuntungannya yaitu saya menuliskan 3, yaitu memastikan validitas asumsi analisis statistik parametrik. Kedua, memberikan wawasan tentang distribusi data. Dan yang ketiga, mengidentifikasi adanya pencilan atau skewness dalam data. Kekurangannya yaitu hanya berfokus distribusi normal, mengasumsikan bahwa data independen dan identik terdistribusi, dan yang terakhir yaitu tergantung pada ukuran sampel. Oke, mungkin ini aja. Saya dapat menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa uji normalitas adalah langkah penting dalam analisis statistik, dan interpretasi hasil sangat penting dalam mengambil keputusan yang tepat. Disarankan untuk mempertimbangkan metode uji lain jika data tidak terdistribusi normal. Dan yang terakhir yaitu gunakan visualisasi untuk mendukung hasil uji dan memperjelas interpretasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. That's the end of my presentation. Sorry if there are any wrong words. It'll take my life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.